tema kita Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini kata-kata yang diambil dari perikopa tentang Bartimeus, pengemis yang buta itu, yang berjumpa dalam Yesus dalam kebutaannya. Kalau kita baca nanti dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Sebelum kita masuk ke ke materi, mungkin baik 5 menit kita berkenalan dulu ya. Karena ini pertemuan offline yang sangat jarang, sudah sekian lama dirindukan. Baik kalau kita berkenalan sebentar, saya tadi sudah menyebutkan nama, nanti saya akan coba kenalan satu-satu secara pribadi, tapi karena waktu kita terbatas, Romo yang besar ini harus segera lari-lari mengejar pesawat nanti. Jadi apakah ada 3 pertanyaan untuk saya sebelum kita masuk ke materi tentang Romo, apapun itu boleh ditanyakan. Saya hitung sampai 5, kalau tidak ada kita langsung masuk ke materi. 1, 2, 3, yang di rumah ada, silakan juga open mic kalau ada. Yang di rumah boleh tanya juga tentang saya. 3, 4, 5, baik, cukup. Singkat pada jelas. Nah, saudari-saudaraku, ada 3 jenis manusia super di dunia ini. Menurut saya loh ya, bukan menurut penelitian para ahli. Menurut Romo Joni, ada 3 jenis manusia super di dunia ini. 1, manusia yang bisa melihat setan. Seringan itu ada orang yang mendaku diri sebagai orang-orang indigo itu ya. Dia bisa melihat hantu, dia bisa melihat, oh di situ ada genderuwo, di situ ada kuntilanak, di situ ada pocong. Tahu nggak keanehannya apa? Keanehan orang-orang indigo adalah tiap kali pindah tempat, setannya juga ganti-ganti. Kalau dia di Indonesia, setannya ya lusuh-lusuh seperti itu. Kuntilanak itu kan lusuh bajunya, ya toh? Nggak bersih. Pocong ya koyo ngono juga, kotor, butuh rinso. Ya, terus juga kalau dia pindah ke Eropa, nanti setannya ganti. Setannya pakai jas, bule-bule ya, pakai dress, cantik-cantik gitu. Nah, jadi itu manusia super pertama yang Anda tahu di mana-mana juga. Anda pasti pernah ketemu dengan orang-orang yang mendaku diri punya indera keenam itu ya. Jangan masuk dulu. Ada yang menunggu. Wah. Pernah mengalami ini? Pernah mengalami ini? Pernah ya? Jadi satu kali ya, kita udah terbiasa dengan manusia super jenis ini. Satu kali itu Romo pelayanan ke stasi itu masuk ke hutan-hutan. Karena saya dulu ketika imam masih awal-awal tahun pertama, saya ditempatkan di perbatasan antara Lampung dan Palembang. Jadi harus masuk ke dalam hutan-hutan itu. Misa hari Minggu dimulai hari Kamis. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu sudah pelayanan misa hari Minggu. Karena romonya 1 orang dibagi ke 28 stasi. Jadi harus 1 hari 4 kali misa, 3 kali misa. Melelahkan. Lewat hutan-hutan itu ya. 1 kali yang mengantar saya naik motor, tentu saja karena tidak bisa naik mobil. Lumpur-lumpur. Yang mengantar saya ini orang lokal. Kebetulan karena saya ngobrolnya agak lama, pulangnya malam, harus pindah ke stasi berikut, supaya besok tidak terlalu pagi berangkatnya. Jam 10 itu masih lewat hutan, dan ini orang lokal yang dia sudah hafal luar kepala jalannya itu lewat mana. Tapi sudah 2 kali kita kembali ke titik yang sama. Kali ketiga dia kembali ke titik yang sama, teman saya ini, koster ini namanya Yanto, dia mulai ketakutan, Romo, kok kita muter-muter terus Romo? Dewi kok mubeng-mubeng terus Romo nangke nih Romo? Kok muter di sini kembali lagi di sini Romo? Saya itu tidak mungkin tersesat Romo. Saya orang lokal Romo, saya lahir di sini, tinggal di sini, besar di sini. Saya hafal betul jalannya, kok 3 kali ini kita muter di tempat yang sama. Jadi nggak bisa keluar dari hutan itu. Lalu dia bilang apa? Romo, kita diikuti setan Romo. Oh, motornya tak stop. Saya turun dari motor, tak marahi dia. Saya
jengkel banget ya, udah capek, kesasar. Dia malah bilang kita diikuti setan. Tak seneng kok, ya elek-elek setan mana yang mau datang? Bawa sini setan. Jadi habis itu tidak lama keluar itu ternyata dia yang salah belok. Jengkel banget toh, saya yang dikambing hitam kan setannya toh. Jadi ini jenis manusia yang pertama, Anda pasti sering menemukan jenis ini. Yang kedua, manusia super kedua itu manusia yang sering bisa melihat kejelekan orang lain di mana-mana. Yang pertama tadi yang bisa melihat setan, yang kedua yang bisa melihat kejelekan orang lain di mana-mana. Punya sahabat seperti ini atau teman seperti ini? Oh, langsung punya ini. Punya ya. Sering melihat kejelekan orang? Sering ya. Menunjuklah kalian. Jadi ini jenis yang kedua, orang hebat yang kedua ini. Sing dilihat ki cacate wong terus ya. Kalau yang paling saya gemari itu kalau diundang pesta nikah itu loh. Weh, pesta nikah kalau duduk sama romo itu ya, kalau kumpul itu pasti yang diomongin itu, ya ampun pengantinnya cantik sekali ya. Ya ampun singernya bagus ya. Ya ampun makanannya enak ya. Tapi ciloko romo pernah duduk semeja sama ai-ai. Sing diomongnya apa? Kreceknya kurang, sambelnya kurang jos. Iku mantannya gitu, yo make up-nya luntur kayak gitu. Kok saya dilihat ki cacate wong terus iku ya. Sehingga saya berusaha kalau wedding itu tidak duduk, kalau Ciato itu tahu ya, makan meja bundar itu saya menghindari duduk sama ai-ai. Pasti gibah terus di sini. Iya. Kalau kita om-om, bapak-bapak kita lain ya melihatnya ya. Ya om ya, kita melihat oh ayu tenan iki manten nih ya. Coba istri saya semuda itu lagi. Orang hebat yang ketiga, manusia super yang ketiga itu orang yang bisa melihat potensi mendapatkan cuan di mana-mana. Nah, itu. Yang bisa mendapat cien di mana-mana. Saya pikir ini tiga jenis, ini tidak perlu dijelaskan, Anda semua hebat mencari cuan itu ya. Romo-romo itu dengan sendirinya itu ditumpulkan apanya, nalar dan akalnya untuk mencari uang itu jadi tumpul romo-romo itu. Betul, tapi enggak tumpul, orang kita ada kaul kemiskinan no. Iya, iki diwehi wong iki, nah ini loh. Sing lambange apel kocokot nih, ini enggak beli dikasih orang, ini dikasih orang, HP dikasih orang. Kita itu spiritualitasnya itu spiritualitas apa? Spiritualitas nampani. Yang mencari apa jenengan semua. Jadi orang hebat jenis ketiga itu orang yang bisa melihat kesempatan mencari uang di mana-mana. Nah itu. Jadi ini tiga jenis orang hebat yang Anda bisa kaitkan dengan hidup sehari-hari. Orang yang pandai melihat, orang yang hebat kalau melihat. Tapi rupa-rupanya saudari-saudaraku melihat dengan mata fisik dengan panca indera ini kadang-kadang menyulitkan kita untuk melampaui apa yang fana. Mata kita itu batas masalahnya, apalagi mata saya sipitnya kalau ini toh. Mata sudah sipit tambah 2 lagi, mata 4, itu kadang-kadang begitu terbatas untuk melihat. Betul, kita punya keterbatasan dalam melihat kalau hanya mengandalkan mata fisik. Kita seringkali tidak mampu melampaui apa yang fana, apa yang material. Bahkan seringkali tidak jarang kita keliru menilai hanya dengan melihat fisik. Betul tidak? Dulu ada pengusaha keren namanya Bob Sadino. Pernah dengar ya tentang beliau ya?
Om Bob Sadino itu, kumisan, celana pendek, pakai sendal kemana-mana, nih sugera umum, ya toh? Ya toh? Waya sekali, tapi kemana-mana cuman pakai celana pendek, pakai sendal, seperti ndak kaya, seperti orang biasa gitu, tapi miliuner. Juga seringkali kita keliru menilai orang hanya dari, bukan hanya tampilan fisik, tapi kadang-kadang kita juga keliru menilai orang dari prejengannya. Perhatikan saya, apa ada potongan menjadi seorang imam dari saya ini? Nggak ada. Saya tuh paling cocoknya itu jadi sales asuransi. Iya, kemarin saya tes psikologi itu loh. Saya tes psikologi, pekerjaan Anda yang cocok, sales asuransi ya, asem. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita mengandalkan mata fisik yang lemah ini, kita gagal melampaui apa yang material. Kita gagal melampaui apa yang fana ini. Maka saya ingin Anda belajar dari Bartimeus. Kita buka Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Ini juga pemberian orang. Ayo dibuka, HP sucinya itu dibuka. Tante bawa Alkitab enggak, Tante? Enggak bawa, HP bawa enggak? Bawa, ada kitab sucinya, Tante? Ayo dibuka, no. Hah? Enggak ada? Enggak pernah buka kitab suci? Sip. Baik, Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Oh, yang bawa kitab suci fisik boleh maju bersama saya. Saya senang ini masih ada. Mari maju ke depan. Cici apa AI ini? Cici. Yuk kasih mic-nya satu, ada? Mic-nya. Where? Ya. Baca pelan-pelan ya. Romo yang ayat genap, kamu yang ayat ganjil ya. Yuk geser ke tengah sini, yuk. Oke. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ingat, duduk di mana? Namanya Bartimeus. Bartimeus itu artinya ya tadi anak Timeus. Bar itu bahasa Ibrani artinya bin kalau bahasa Arab itu loh. Ya, nama aslinya tidak disebut, yang disebut nama ayahnya. Bin Timeus, Bartimeus, anak Timeus. Timeus ini bapak E. Yo, terus ayat ganjil. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Wah, ini dalam sekali. Ketika didengarnya, kenapa ini kata ini yang dipilih? Kok enggak disebutkan ketika dilihatnya gitu? Cuma dibilang ketika didengarnya, kenapa? Jenengnya orang tunanetra. Tidak mungkin Injil menulis ketika dilihatnya, sudah dikatakan dia seorang pengemis yang buta, ya. Maka dia hanya bisa mendengar. Ketika didengarnya Yesus lewat, dia berteriak apa? Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud. Baleni Ci. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, kira-kira kedengeran nggak ini kalau orang tadi berbondong-bondong, volume suaranya cuma segini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Malaikat saja nggak dengar, Ci. Coba kira-kira. Coba kira-kira kira-kira kamu jadi Bartimeusnya. Kira-kira piye le bengok piye carane? Yo, 1 2 3.
Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kedengeran tidak? Dengar. Enggak, banter meneh. Pisan meneh, yo, 1, 2, 3. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia minta Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saya pikir ini kunci, ayat 47 ini kunci untuk mengerti. Anak Daud itu artinya apa? Anak Daud, putra Daud. Artinya apa? Daud itu siapa toh? Hah? Raja. Raja siapa? Raja bangsa Israel. Tuhan pernah sabdakan pada Daud, engkau Daud, keturunanmu akan memerintah semua bangsa. Tuhan berjanji, makanya punya konsep mesianik. Punya konsep mesianik, artinya apa? Janji Tuhan yang akan mendatangkan Mesias dari keturunan Raja Daud. Jadi kalau pengemis ini, siapa tadi namanya? Bartimeus, mengatakan Yesus anak Daud, artinya apa? Dia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Anak Daud itu gelar mesianik, bukan hanya perkara bahwa dia keturunan fisik dari Raja Daud, bukan. Itu gelar mesianik. Orang Israel ketika mengatakan anak Daud, itu pasti langsung membuat rujukan pada Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Kamu akan mendapat Raja Maharaja, Raja segala raja yang akan membebaskan Israel dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Nah, raja itu akan datang dari keturunan Daud dan dia akan disebut Mesias, raja yang akan disembah semua manusia di seluruh bumi. Jadi konsep Mesias itu seperti itu dalam pikiran bangsa Israel. Maka sekali lagi kalau Bartimeus mengatakan Yesus anak Daud, dia bukan hanya menunjuk Yesus keturunan Daud, dia menunjuk apa? Dia menunjuk Yesus sebagai Mesias yang terjanji. Ini luar biasa loh ini. Orang biasa melihat Yesus dengan fisik? Tidak. Dia melihat Yesus dengan iman. Dia saat orang-orang lain banyak yang tidak percaya, ada dua kelompok dalam kitab suci yang tidak percaya pada Yesus, yang seringkali mengkritik Yesus dan seringkali dimarahi sama Tuhan Yesus, kelompok orang Farisi dan orang Saduki. Dua kelompok ini konflik terus dengan Gusti Yesus. Tidak pernah percaya bahwa Yesus itu Mesias, tapi justru yang duduk di pinggir jalan itu, orang yang kerjanya mengemis setiap hari, bahkan dikatakan dalam kitab suci orang yang buta, yang secara fisik tidak bisa melihat, justru dalam iman dia melihat siapa Yesus sebenarnya. Ternyata Yesus diakui, diimani sebagai Mesias, putra Daud. Ini indah ini. Ini sangat indah Injil Markus ini. Lalu kita baca lagi, lanjutkan Ci. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Diam. Ngapain ribut kamu? Diam. Kaget ya. Mencolot ini. Diam. Gak usah ribut. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Oh, semakin keras kok anak Daud, makanya aku mendesah gitu. Ayo, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Itu kalau orang kuat makan. Ini pengemis. Bayangkan kalau pengemis bengok-bengok kurang makan, piye bunyinya? Suaranya gimana kira-kira? Anak Daud, kasihanilah aku. Ya baleni isora. Yo. Ayo baleni 1 2 3. Anak Daud, kasihanilah.
Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Artinya apa? Artinya apa? Bartimeus yang punya iman itu bukan hanya punya iman, diseneni wong akeh, dimarahin orang banyak, diam, gak usah berisik. Dia berteriak lagi lebih keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan mendengar. Amin. Begitu juga aku dan engkau. Amin. Percaya Tuhan mendengar kamu? Percaya Tuhan mendengarmu dalam kelemahanmu? Ketika engkau sedang deleprok di pinggir jalan itu, ketika engkau tidak bisa melihat masa depanmu dengan jelas, engkau buta, ketika engkau tidak pasti langkah hidupmu, ketika kau tidak ketemu lagi pundi-pundi uang, dari mana untuk sekolah anak, dari mana untuk biaya hidup, dari mana untuk ini dan itu, apakah engkau percaya Tuhan mendengarmu? Engkau percaya? Mau percaya seperti Bartimeus? Yes? Kok ora yakin orang mama apa ora yakin lagi? Yes? Yes? Yang di rumah yes? Yuk kasih tahu yang di rumah. Kita yes tidak? Banter ke? Percaya? Yes. Saya nggak percaya Anda. Maka coba bilang kanan kirimu. Yes, saya percaya. Yes, kata-kata. Ditepok nek ge. Yes, saya percaya. Iki lo tantane nggak ada yang nepok lo. Yes, saya percaya. Yes. Yes, saya percaya. Percaya, Ci? Sungguh? Sungguh. Sungguh, Ci? Sungguh. Sial banget aku bawa kitab suci versi cetak dikon maju karo Ramane. Aduh. Enggak apa-apa, saya senang orang masih bawa kitab suci cetak seperti ini, apalagi di Stabilo. Boleh pinjam, Romo? Boleh pinjam? Kalau punya sendiri itu bisa di Stabilo, bisa diorak-orek, bisa dikasih catatan. Ini kok malah bab 11 yang di Stabilo. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Oh, pengen dielu-elukan dong kamu. Kelingan loh, Cik, bar dielu-elukan disalib loh Gusti Yesus sih. Pengen dielu-elukan. Nah, ini bagus. Ini contoh kalau punya kitab suci fisik Anda bisa beri Stabilo. Ini sabda kehidupan. Jangan lupa makan dari sabda kehidupan. Banyak orang Katolik itu makan hanya dari ekaristi. Anda lupa ada meja sabda. Jadi kalau kita pergi ekaristi ada 2 meja. Satu meja altar tempat tubuh dan darah Kristus dipersembahkan untuk kita. Satu lagi meja sabda. Kita punya 2 meja. Orang Katolik seringkali kalau di rumah itu tidak sambut komuni ya tidak makan sabda. Kalau Anda di rumah kan tidak sambut komuni, maka setidaknya Anda makan dari sabda Tuhan. Ini juga adalah kekuatan kita. Maka terima kasih sudah kasih contoh ya, bawa Alkitab. Lain kali yang mau ikut bindoman bawa kitab suci nje? Ya? Kalau bawa HP suci boleh nggak? Boleh. Kalau terpaksa boleh. Cuma nanti yang Romo sering bilang, nanti kita bingung untuk penutupnya. Inilah iPhone Tuhan kita, gitu kan angel ya, nggak wangun ya. iPhone-mu sungguh mengagumkan, gitu Jom. Baik, kita kembali ke kisah Bartimeus tadi, kita lanjutkan dulu. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Dia ini siapa? Bartimeus. Mereka itu siapa? Orang-orang banyak tadi yang marahin dia, yang bilang, diam. Sekarang malah balik mendukung karena Tuhan yang minta. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata, Cik, Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Seringkali kalau kita nggak jadi Bartimeusnya,
Seringkali pilihan kita itu antara orang yang memarahi Bartimeus atau orang yang memberi sokongan dan dukungan kepada Bartimeus. Kita itu seperti itu, Bapak Ibu. Pilihan kita hanya dua. Kalau Anda menemukan orang yang mau kenal Yesus secara pribadi, orang yang rindu akan Tuhan, orang yang bergumul dengan masalah, pilihannya hanya dua. Anda mendiamkan dia, atau Anda berkata, apa sih? Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Pilihan kita hanya dua. Apa reaksi Anda? Seringkali kita cuek toh. Kita tahu ini orang ini mau kenal Yesus, tapi kita mau cerita ya sungkan gitu loh. Karena kita menganggap, oh ini ya soal pribadi, ini privat, ini urusan orang. Jangan takut mewartakan untuk Yesus Kristus. Itu orang Katolik harus lebih gencar pewartaannya. Gereja-gereja tetangga itu tiap kali sehari itu bisa 3 kali ngetok pintu rumah orang itu. Untuk mewartakan siapa Yesus. Kenapa orang Katolik tidak berani buat itu? Maka bicara tentang Yesus kapanpun, dimanapun ada kesempatan. Mulai dengan yang sederhana. Buat tanda salib dimanapun Anda pergi. Doa makan di restoran, jangan kecil-kecil. Bapak Putra dan Kudus. Oh, apa tanda salib orang ini loh? Nah, iya toh, ada yang seringkali malu buat tanda salib. Orang cetol yang ngomong dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, malu, isen. Menunjukkan imannya malu. Amin. Wah, iki angel lagi. Kalau mau bersaksi tentang iman Anda, buat tanda salib, coba Cik. Kurang gede Cik. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ora apa-apa, ya. Kasih pewartaan, kasih tahu siapa Yesus itu. Hanya dengan demikian Anda bisa menghibur orang lain seperti orang lain tadi menghibur Bartimeus. Kuatkan hatimu, berdirilah, Yesus memanggilmu. Kadang-kadang orang lain sibuk dengan salah kita sendiri. Romo, kon pelayanan bojo kowe angel. Romo, kon pelayanan sik rumah tanggaku rumorat marit. Romo, kon pelayanan sibuk Romo, ngurus anak aja habis waktu saya. Iya toh? Iya kan? Iya apa ya? Iya, orang Katolik tidak berani melayani, tidak berani ketok pintu orang untuk cerita tentang siapa Yesus karena masih seringkali sibuk dengan dirinya. Dia belum selesai, belum tuntas, tidak pede dengan imannya. Saya katakan pada Anda pada pagi hari ini, orang Katolik yang tidak mewartakan adalah orang Katolik yang suam-suam kuku. Mengapa? Kalau Anda tidak panas, Anda tidak berpijar, Anda suam-suam kuku. Oke? Anda harus belajar mewartakan. Mau? 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 Weh, angel iki bindoman wis mau purung iki. Mau? Betul? Betul. Yang di rumah mau ya? Mau Romo. Mau. Cerita tentang Yesus. Jadi kalau ada orang bergumul tentang dirinya dan sharing pada Anda, cerita tentang Yesus. Yang terjadi sering-sering ibu-ibu, emak-emak itu kalau sudah berkumpul, bapak-bapak kalau sudah berkumpul, satu cerita tentang masalah, yang lain yang mendengarkan tidak membalas tentang Yesus Kristus, dia membalas tentang masalahnya sendiri. Bojoku yo ngono piye yo, uripku angel banget yo. Aduh piye yo, ya kan? Dia tidak bicara tentang Yesus yang menguatkan, dia bicara juga tentang masalahnya. Sehingga ketika selesai sharing, dua-duanya lemes. Pulangnya itu dengan langkah gonta, hidup ini susah betul, tidak ada harapan. Dia ya kacau, aku ya kacau, ya toh? Hambok kita itu stop. Kalau ada orang datang dengan pergumulan dan masalah hidup bicara pada Anda, siapa yang Anda bawa? Orang jawab, yang jawab 1, 2 ini loh. Siapa yang Anda bawa?
Romo itu tuh kayak Ahok iki nyeneni wong. Anda harus bawa Yesus dalam percakapan sehari-hari. Cerita tentang betapa baik Tuhan dalam hidup Anda. Amin. Kuatkan hatimu, kata orang banyak itu. Berdirilah, ia memanggil engkau. Dan ini yang dilakukan oleh Bartimeus. Lihat ayat 30. Lihat ayat 30. Ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kita panggil singer aduhai kita yang paling top ini ya. Maju Cik, kamu sudah mendengar sabdaku tadi. Nah, saya punya satu teman. Ini namanya Cik siapa? Cik Magda. Ini namanya Cik Veronica. Jadi Magdalena, Veronica ketemu Yesus yang disalib. Namamu siapa? Jenengmu kok Dedi toh? Hah? Ora krungu toh? Debbie. Debbie, pinjamkan dulu pada Debbie. Kemarin waktu kita HSM kita mengulik yang sama juga ya. Waktu kita KKR itu. Ya. Ya toh? Pertanyaanku padamu. Romo sudah menjelaskan ini artinya. Bartimeus menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Mengapa ayat ini penting? Lihat saya toh. Saya baca lagi. Lihat saya toh, ayo. Iki lho. Kenapa ayat ini penting? Ayo. Apa artinya menanggalkan jubahnya itu? Ia melepaskan segala ketakutan, segala keakuan diri atau tidak percaya, segala egonya dia. Di Israel orang-orang pengemis itu hartanya cuma dua. Satu baju, satu jubah. Jubah itu kayak tunik itu loh, kayak apa? Kayak selendang yang gede, kayak sarungnya ngono lah, ya. Jadi orang Israel kalau lihat pengemis, pengemis itu kan tidak boleh dipegang. Karena apa? Mereka biasanya punya cacat. Cacat fisik dalam perjanjian lama itu tanda hukuman dari Tuhan. Maka mereka malas berurusan dengan orang yang dihukum Tuhan. Apalagi Bartimeus tadi cacatnya dianggap apa? Dianggap cacat karena dia buta. Maka dia mengemis pula. Jadi dia tidak sanggup menghidupi dirinya sendiri. Hartanya cuma dua, satu baju, satu jubah. Jubah itu untuk alas. Lalu orang akan duduk di atas alas itu, alasnya jubahnya tadi. Lalu orang itu tidak akan seperti kita. Coba gini Cik. Orang tidak akan memberinya seperti ini. Mengapa? Oh jadi gue balik. Malah ditarik, ya kan? Insting perempuan memang kayak gitu toh. Ono dompet langsung set, otomatis kuwi. Udah direkam noh, set tadi kan. Cik Magda, hidup hanya tidak dari isi dompet, tapi dari kartu ATM juga. Iya toh, kembali, orang tidak mau sentuhan langsung kalau memberi uang zaman itu. Kenapa? Ini dianggap orang najis. Amit, ini Bartimeus. Amit, Bartimeus. Dia dianggap orang yang dihukum oleh Allah. Oke, jelas ya. Jadi orang itu ngelempar uang itu di atas jubahnya. Artinya apa di sini kalau dikatakan dalam Injil? Bartimeus segera berdiri menanggalkan jubahnya. Itu sesuatu loh. Artinya apa? Ketika dia berdiri, dia sudah yakin dia akan disembuhkan. Artinya apa? Dia waktu sudah berdiri, dia melepaskan jubahnya, dia melepaskan tanda kemiskinannya, dia melepaskan tanda kenajisannya, dia berdiri, dia sudah yakin bahwa Mesias itu menyembuhkan dia. Amin. Ini yang luar biasa dari Bartimeus. Orang buta yang fisik tidak bisa melihat, tapi melihat dengan mata iman. Bahkan ketika dia masih buta, dia sudah yakin Yesus akan menyembuhkan saya. Amin. Nah ini,
Kadang-kadang kita yang sering kali punya banyak permasalahan, pergumulan, pergulatan, kita tidak cukup punya iman seperti pengemis ini. Anda sudah ikut Yesus puluhan tahun, tapi imannya kalah sama Bartimeus yang baru 1 hari ketemu Yesus. Tapi sudah tahu, sudah percaya. Amin. Dan apa yang dibuat oleh Bartimeus? Baca, Cik. Mau duduk? Duduklah. Tepuk tangan untuk singer kita yang luar biasa ini. Kemarin baru pelayanan, hari ini pelayanan lagi luar biasa. Ya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, Cik Debbie. Luar biasa. Tapi jangan cepat masuk, dekat dulu saja. Baik, kita lanjutkan. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. supaya aku dapat melihat. Sejak dia awal tanggalkan jubahnya, dia sudah tahu keinginannya. Dan bukan hanya tahu keinginannya, dia percaya bahwa dia tidak akan mengemis lagi. Karena dia akan dipulihkan. Amin. Kita juga demikian dong. Punya iman seperti itu dong. Ya, lalu kata Yesus kepadanya, ini menarik. Kata Yesus kepadanya harus dalam, ini Yesus ini. Pergilah gitu. Coba 1, 2, 3. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, Melihatlah ia, itu siapa? Bartimeus, Bartimeus, dan Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanan. Mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Aplaus untuk Ci Magda yang baik hati. Keringet dingin deh, ya ampun. Ci, I love you, Ci. I love you. I love you too. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ketika dia sudah disembuhkan, dia memilih mengikuti Yesus. Saya pikir ini perikopa singkat yang sering kali kita lewatkan begitu saja, tapi rupanya maknanya sangat mendalam. Maka mari kita belajar dari Bartimeus. Belajar apa? Belajar 3 hal. 1, belajar percaya. Belajar apa? Belajar percaya. Jangan cuma percaya. Ikuti Romo. Percaya. Coba 1, 2, 3. Oma. Pel. Percaya, belajar percaya seperti Bartimeus. Kita itu seringkali, ya Romo berkali-kali katakan ya, kita seringkali punya trauma masing-masing, sehingga kita tidak gampang percaya pada orang lain, apalagi percaya pada Tuhan. Saya punya satu Romo, misionaris juga, waktu dia tidur di salah satu gereja yang sudah reot, sampai sekarang masih ada, pasturannya itu dari kayu itu loh. Pasturannya dari kayu, atapnya dari daun kelapa. Kalau tidak percaya ikut saya ke Lampung, tak tunjukkan ya toh, di mana tragedi itu terjadi. Jadi Romo ini waktu tidur jempolnya digigit tikus. Jadi dia teriak, "Ciloko mencit." Lalu sejak itu dia takut kalau mau tidur di sana. Kalau tidur di pasturan itu saat turne lagi misa keliling itu selalu nyalakan lilin, lihat tikusnya ada apa enggak gitu. Karena trauma, tidak lagi gampang percaya. Ya, jadi Romo-Romo juga punya trauma masing-masing. Saya paling takut dengan apa? Kok tahu? Badan kayak Goliat begini takut sama cicak. Karena apa? Saya pernah punya trauma, ekor cicak itu putus di atas kepala saya terus gulik. Gila aku lihat cicak. Ada cicak nggak? Jadi tiap orang itu punya traumanya masing-masing, termasuk menjadi susah percaya dengan Tuhan itu karena trauma di masa lalu. Seolah-olah kita ditentukan oleh apa yang terjadi di belakang, lalu kita susah pegang tangan Tuhan. Tuhan sudah ulurkan, ayo nak pegang tanganku. Kamu bilang apa? Tuhan enggak Tuhan, belum Tuhan, belum mau, Tuhan belum.
Godaan pertama adalah trauma masa lalu. Yang kedua, mari kita belajar untuk berusaha. Tadi yang pertama belajar untuk seperti Bartimeus. Dia sudah percaya Tuhan sembuhkan dia. Dan Bartimeus berusaha. Dari mana berusahanya ketahuan? Dari mana berusahanya ketahuan? Bartimeus ngapain tadi? Berusahanya menanggalkan jubah, tapi sebelum menanggalkan jubah apa yang dia lakukan? Teriak. Disuruh dia malah dia berteriak lebih keras. Maka kalau Anda ketika Anda mengalami pergumulan, Anda mau teriak Tuhan tolong gitu, tapi seolah-olah orang lain meyakinkan wah nggak ada Tuhan nggak akan menolong kamu. Kadang-kadang suara hati kita kayak gitu kan, ada pergumulan. Wah Tuhan di mana kamu? Saat kau meragukan dia, mestinya kamu berteriak lebih keras lagi seperti Bartimeus. Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Itu usaha kita. Jadi selain percaya kamu juga berusaha. Tidak mungkin orang hanya percaya buta tapi tidak berusaha. Usaha itu juga sangat penting. Jelas ya? Seperti ada romo kami, misionaris dari Amerika, romo Mark Fortner, dulu itu mengembangkan, dia tinggal di paroki yang sangat miskin, banyak orang miskin di pedalaman Sumatera. Dia ingin mengembangkan usaha ternak, yang dipilih dan yang paling cepat dan mudah itu ternak babi. Jadi dia cari bibitnya dari mana? Dari Australia, dia cari bibit. Lalu karena dulu belum ada jalur darat, dari Jakarta pergi ke Palembang itu naik kapal, ya. Lalu dia bawa anak babi, ada cukup banyak. Lalu dalam perjalanan di atas kapal, ya namanya anak babi, nakal, itunya sangkarnya itu kan masih dari daun bambu itu loh, itu dicokot-cokot lepas sangkarnya. Jadi anak babi ini keluar kandang kemana-mana. Nah, Romo ini saking sayang sama umat, ya dia ikut panik. Wah babinya ucol. Jadi genjeknya atau anak babinya itu dikejar. Jadi Anda bayangkan orang-orang sekapal itu bingung. Iki ngopo wong londo iki ngoyak-oyak genjek. Bingung orang-orang itu, ada bule ngejar anak babi. Dan itu diusahakan untuk kesejahteraan umat. Sampai sekarang ternak babinya cukup berhasil. Ya. Sampai sekarang kami menjadi mirip dengan babi karena banyak persembahan babi dari umat. Umat itu yang sukses-sukses itu dengan ternak babinya, mempersembahkan babinya untuk gereja. Dan yang terakhir, mari kita belajar berserah. Ini yang paling susah. Percaya, oke lah bisa Romo, saya percaya masih oke, omong percaya, gampang Romo. 2, belajar berusaha, gampang Romo. Saya bersedia bekerja keras dan berkeringat. Tapi yang ketiga ini, belajar menyerahkan semuanya pada Allah. Wah ini yang paling berat dari 3 ini. Ini yang paling berat. Belajar menyerahkan semua proses pada Allah. Anda bisa percaya karena Anda yang percaya. Usaha Anda bisa berusaha lebih-lebih, terik keringatku, kerja kerasku. Tapi kalau ada saat di mana nanti Anda harus katakan, Tuhan, aku menyerahkan semua padamu, itu yang paling susah. Kenapa? Karena kita itu sering-sering jalan dengan pikiran sendiri, jalan dengan rencana kita sendiri, jalan dengan kalkulator kita sendiri. Kita lupa melibatkan Tuhan. Kita lupa menyerahkan rencana kita sebagai rencana Tuhan. Makanya banyak orang seringkali kecewa dengan hidupnya. Aku pengennya A, tapi jadinya B. Aku pengennya B, tapi jadinya C. Kecewa, karena apa? Lupa menyerahkan semua prosesnya pada Tuhan. Maka saya pikir dari Bartimeus kita belajar 3 hal ini. Ini satu paket, tidak bisa dilepas. Tidak bisa percaya saja, tidak bisa berusaha saja, tidak bisa berserah saja. 3-tiganya harus ada. 1 belajar, 2 belajar, 3 belajar, berserah. Ini yang paling susah, berserah. Romo cerita sedikit ya, waktu saya masih frater muda,
kami diajarkan untuk belajar berserah. Kami tidak diberi uang, lalu dilepas begitu saja. Saya kebetulan ditaruh di tempat pembuangan akhir di Cilincing, Jakarta Utara, sebelah Sungai Ciliwung yang hitam itu. Kami harus tinggal di sana, saya dengan satu teman, Romo Effendi, berdua. Kami tinggal dan jadi pemulung di sana. Awal hari pertama jadi pemulung, Masya Allah, saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa makan. Karena apa? Gimana mau makan? Saya nggak bisa sembahyang karena lalatnya itu loh, lalat hijau yang sejempol-jempol itu di mana-mana. Jadi kalau kita berhenti gini sedikit, lalatnya kan nempel di makanan itu. Saya kan orangnya jijian, cicak aja saya takut, apalagi lalat hijau nempel di makanan Anda. Tempat pembuangan akhir itu loh yang sampahnya segunung-gunung itu. Dan saya tidur di tengah-tengah gunung sampah itu. Ada dibuat dari kardus, dibuat dari plastik. Pertama kali saya tinggal di sana, lapak sampahnya itu tanya, kamu kenapa di sini? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, Romo Effendi itu yang cerita, enggak apa-apa iki Cino stres iki kalah judi. Semelak jiwet dia. Cino stres. Jadi kami tidak boleh ngaku bahwa kami itu frater. Jadi ya harus ya mulung, ya putih, ganteng, tinggi, gede gini, kon mulung. Alasannya apa? Stres. Jadi pagi-pagi saya harus macak dulu pakai hitam-hitam gitu ya. Jadi ya makan bersama pemulung, makan bersama mereka. Wah pokoknya ngeri. Minum teh botol pertama saya, itu lalatnya masuk ke dalam teh itu dan mati ngambang toh. Mati ngambang masuk di situ. Jadi monggo silakan gitu, tapi mati ngambang lalere. Ya kudu diombe toh, menghormati. Saya bilang Tuhan, habis ini kombatrin berapa dosis. Nah, tapi dari situ saya belajar berserah. Kalau saya gini-gini terus, ya enggak akan makan. Akhirnya Romo Pendi bilang apa? Romo sahabat saya yang baik itu bilang apa? Enggak apa-apa John, nikmati. Anggap saja itu teman-temanmu, sahabatmu. Ya, akhirnya makan, lalat makan, saya makan. Edan toh. Jadi pelan-pelan belajar untuk berserah pada proses. Nah itu yang paling sulit. Yang paling gila nih waktu mandi. Air minum itu beli, air pump, beli pakai jerigen kalau di sana karena tidak ada instalasi air yang baik. Jadi kalau untuk mandi pakai air Sungai Ciliwung. Ini sungainya, sebelahnya 2 langkah itu digali tanahnya. Jadi nanti air sungai yang hitam itu terfiltrasi oleh tanah. Ya masuk ke air ini tidak hitam lagi, masuk ke tanah ini tidak hitam tapi warnanya kecoklatan. Ya itu yang dibuat mandi. Jadi pakai air Ciliwung itu mandinya. Jadi ngambil 1 ember, mandi ke dalam. Awalnya jijik banget saya, tapi kan sudah pelikat ya, badannya sudah penuh keringat, penuh kotoran. Ya udah saya mandi biur. Ya itu cuma segi 4 itu. Kalau ada drone kelihatan ya. Saya mandi pakai sabun, kok tidak berbusa. Saya tambah lagi sabunnya, kok tidak berbusa. Rupanya sabun itu kan mengikat kotoran. Jadi karena airnya sudah kotor, sabun itu langsung ikat air, dia tidak bisa berbusa. Saya sama Romo Pendi itu ketawa terbahak-bahak. Waktu sampoan, itu ya tidak berbusa, malah jadi wax itu loh, malah jadi kayak lilin itu. Lengket, setangan-tangannya lengket, peliket gitu kan. Jadi saya sama Romo Pendi itu, ya ampun kita ini ya, sudah tidak menikah, tidak merokok, mandinya seperti ini. Tapi apa yang Romo pelajari? Saya belajar untuk menyerahkan prosesnya pada Tuhan. Dan 2 minggu tidak terasa, sangat enjoy di sana. Sangat enjoy. Awal-awalnya saya jijian, ya. Tapi begitu selesai 2 minggu di TPA itu, saya malah jadi orang yang jijik. Malah jadi orang yang orang enggak begitu jijian lagi sekarang. Masih takut cicak tapi tidak terlalu jijian. Karena waktu misalnya menggali sampah itu kita pakai garu celot gitu ya, kita sobek mau cari sampahnya kan ternyata usus ayam dari KFC itu. Wih, usus semua. Tuhan Yesus.
Serat, waduh, popok bayi. Jadi sejak saat itu saya bersyukur sekali saya nggak punya anak ya. Biar Anda yang ngurus popok bayinya masing-masing ya. Karena bentuknya seperti itu ternyata ya. Saudari-saudara, mari kita belajar 3 hal ini dari Bartimeus. 1, belajar. 2, 3, percaya, berusaha, berserah. Semoga dengan 3 poin ini Anda diberkati, Anda belajar sesuatu hari ini, Anda belajar percaya, Anda belajar berusaha, Anda belajar berserah. Yesus sayang padamu.